Halo semuanya, welcome back to my channel. Sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku masuk FEB KKI UI, khususnya lewat jalur talent scouting. Terus kira-kira bedanya KKI sama reguler itu apa? Sama kira-kira masuk FEB KKI UI itu worth it nggak sih? Misalnya dibandingin sama reguler atau misalnya langsung ke luar negeri aja. Terus mungkin perkenalan diri sedikit, nama aku Helena, aku lulusan FEB KKI UI atau Kelas Khusus Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Aku tuh masuk tahun 2016 dan lulus 2020. Dan untuk sebagai disclaimer, video ini bukan untuk promosi, tapi lebih ke arah sharing aja pengalaman aku sih. Jadi pertama tentang cerita aku masuk UI. Jadi masuk kelas khusus internasional UI itu ada 2 jalur. Yang pertama melalui talent scouting, itu yang kayak tanpa tes gitu. Sama yang kedua itu dengan jalur tes atau jalur mandiri, itu melalui SIMAK UI. Terus mungkin karena aku masuknya melalui talent scouting, aku bakal lebih bahas tentang talent scouting ya. Jadi aku waktu itu pertama nanya ke guru BP aku di sekolah, kok ada nggak sih slot untuk daftarin murid ke kelas khusus internasionalnya UI. Nah, terus kata guru BP aku kita dapat 3. Nah, terus waktu itu dari sekolah aku ada 2 orang yang daftar. Dan kebetulan kita berdua keterima sih. Jadi teman aku kan masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, teman aku tuh masuknya ke Teknik Kimia. Nah, terus habis itu dari guru BP-nya bakal ngasih tahu ke kita nih, kita udah bikinan account buat kamu. Terus jadi melalui account itu aku tinggal upload dokumen-dokumen yang mereka butuhkan. Nah, ini berdasarkan yang aku ingat aja ya, waktu itu tuh kita harus kasih rapor 5 semester. Terus habis itu sertifikat bahasa Inggris itu bisa TOEFL atau IELTS. Kalau misalnya buat talent scouting itu TOEFL-nya itu dia minta paper based testnya 500, terus atau kalau IBT-nya 61 sama CBT-nya 173. Terus kalau IELTS itu minimal 5,5. Aku waktu itu daftarnya pakai IELTS sih. Terus mereka juga minta essay dalam bahasa Inggris. Kira-kira isinya tuh tentang motivasi singkat. Terus harapan kita apa sih kalau misalnya kita keterima sebagai mahasiswa UI, sama sertifikat prestasi akademik ataupun non-akademik. Nah, terus kalian mungkin berpikir, dulu aku tuh sepintar apa sih sampai aku bisa keterima di talent scouting? Aku jujur aja, menurutku aku bukan yang pintar banget gitu. Rapor aku pas SMA tuh rata-rata sekitar 80. Dan waktu itu aku nanya ke guru BP aku dan aku sekitar ranking 37 dari 200 orang. Jadi aku mungkin sekitar top 20% di sekolah aku. Terus untuk Inggris itu IELTS aku nilainya 7. Dan aku tuh gak ada lomba ataupun organisasi gitu. Aku tuh anaknya yang sekolah terus pulang, sekolah pulang doang. Aku gak aktif. Satu-satunya kegiatan organisasi aku itu di gereja. Aku sempat jadi bendahara di komisi pemuda gereja aku. Jadi bisa dibilang aku gak terlalu berprestasi sih di sekolah. Dan jujur kalau misalnya tentang faktor alumni gitu aku juga nggak tahu sih, karena tahu aku alumni sekolah aku nggak sebanyak itu juga sih di UI. Jadi di sini poin aku bukan berarti kamu nggak pinter bisa masuk talent scouting ya, bukan ya. Tapi maksudnya jangan minder kalau misalnya kalian merasa kalian tuh bukan yang berprestasi banget. Tapi poin aku di sini tuh coba aja gitu. Terus mungkin ada satu lagi yang aku pengen ingetin, kalau misalnya kalian mau daftar KKI, FEB UI, double degree, jurusan akuntansi, itu kita cuma bisa transfer ke universitas di Australia sama di New Zealand. Kenapa aku ngomong gini? Karena aku sendiri pas aku masuk UI, aku berharapnya tuh bisa transfernya ke Eropa. Tapi aku bener-bener pas aku masuk, aku baru tahu kalau akuntansi tuh cuma bisa ke Australia sama New Zealand. Dan ini nggak cuma terjadi di angkatan aku, tapi terjadi juga di angkatan bawah sampai terakhir bahkan ada anak 2021 yang DM aku di Instagram dan nanyain tentang ini juga. Dan kayak sorry to say guys, kita cuma bisa transfer ke Australia sama ke New Zealand. Kalau misalnya mau transfer ke Eropa atau negara lain tuh cuma bisa jurusan ekonomi sama manajemen. Nah, sekarang kita udah sampai di part 2 dari video ini, yaitu tentang penjelasan general tentang KKI dan berkuliah di UI. Jadi pertama aku mau jelasin tentang bedanya KKI sama reguler.
Kalau untuk singkatnya aja itu kita beda dari bahasanya. Jadi kalau KKI itu kita semua kelasnya sama kuliahnya tuh pakai bahasa Inggris, ujiannya juga pakai bahasa Inggris. Terus yang kedua itu letak kelasnya. Jadi kalau KKI itu gedungnya beda, sama kelasnya juga beda sama anak-anak reguler gitu. Sama yang ketiga mungkin beda dari segi biaya juga ya. Jadi kalau KKI itu lebih mahal daripada reguler. Aku sendiri nggak tahu ya biaya kuliah yang reguler itu berapa, tapi kalau misalnya yang KKI terakhir aku nanya dari adik kelasku itu per semesternya 36 juta dan uang pangkalnya 38 juta. Lalu yang kedua, apa bedanya double degree sama single degree? Jadi kalau double degree itu setengah dari kuliah kamu itu kamu transfer ke luar negeri. Jadi misalnya kalau aku kemarin itu aku 2 tahun di UI, terus aku 2 tahun aku transfer ke University of Melbourne. Nah, untuk double degree kita cuma bisa transfer ke universitas partner yang emang udah kerja sama UI. Nah, kalau single degree itu kita kuliahnya tetap di Indo, tapi selama kita 4 tahun kuliah itu ada 1 semester yang kita wajib untuk exchange ke luar negeri. Nah, ini untuk universitasnya itu kita bebas pilih mau universitas apapun asalkan emang kita diterima di program exchange mereka. Nah, sekarang masuk part 3 dari video ini, yaitu masuk FEB UI KKI worth it nggak sih? Karena menurutku sebelum masuk KKI pasti banyak yang mikir gini, aduh kayaknya gue kurang pinter deh buat masuk reguler, gue masuk lewat KKI aja deh, siapa tahu keterima. Atau misalnya yaudah deh KKI aja nggak apa-apa, yang penting masuk UI. Atau mungkin emang ngincer ke luar negerinya tapi pengen hemat biaya. Yang pertama, KKI versus reguler. Kalau belum selesai baca, bisa di-pause dulu ya. Kalau menurut aku, ini balik lagi ke tujuan kamu apa. Kalau ngincer UI-nya, mending coba daftar dua-duanya deh. Jadi kalau emang gak dapet di reguler, siapa tahu bisa dapet di KKI. Tapi kalau ngincer kuliah di luar negeri, ya mending KKI aja. Kedua, aku mau bahas tentang KKI versus langsung ke luar negeri aja. Jujur ini plus minus banget sih. Di satu sisi, kalau KKI dulu, pas transfer ke luar negeri, kita cenderung udah lebih siap jadi mahasiswa, dan otomatis lebih punya mental pejuang, dan berusaha nggak menyia-nyiakan waktu kuliah, misalnya mengisi waktu dengan banyak kegiatan bermanfaat, dan belajar mati-matian mempertahankan nilai. Belum lagi kita punya sesama teman UI yang transfer bareng, jadi bisa dukung satu sama lain. Tapi emang pilihan universitasnya lebih dikit sih. Kuliah langsung ke luar negeri itu, kuliahnya kemungkinan besar lebih cepat, karena biasanya satunya cuma 3 tahun. Terus kalau kuliah ke negara berbahasa Inggris, jadi lebih lama terekspos dengan bahasa Inggris, dan jadi lebih jago ngomong bahasa Inggris ya deh. Dan pilihan universitasnya lebih bebas. Lalu yang terakhir, mending KKI atau universitas swasta. Seandainya emang ada kesempatan dan biayanya, aku rekomen banget untuk kuliah di FEB KKI UI, atau universitas negeri unggulan lainnya, kayak UGM, ITB, karena mereka punya nama, dan ini benar-benar ngebantu kalian banget saat cari kerja. Dan banyak banget kesempatan dan pengalaman berharga yang aku rasa mungkin aku nggak bakal dapat kalau aku seandainya kuliah di universitas swasta. Tapi di sisi lain, universitas swasta juga udah banyak yang fakultas ekonominya udah berakreditasi A, dan aku cukup yakin dari segi ilmu, gak beda jauh kok dibanding UI. Dulu aku pernah beberapa kali ikut lomba atau jadi panitia lomba, dan banyak tim dari universitas swasta yang sampai final dan bahkan menang. Poinku adalah, hanya karena kamu bukan dari universitas negeri, bukan berarti kamu gak pintar. Tapi emang stigma kalau lulusan UI itu lebih pintar, gak bisa dipungkiri bakal tetap ada. Jadi lulusan swasta mungkin harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan kualitas kalian saat nanti cari kerja. Jadi kesimpulannya, apakah aku nyesel masuk FEB UI KKI? Definitely no, karena aku pada saat ini cukup bangga sama diri aku sendiri, dan masa kuliahku cukup bahagia. CV aku ada isinya, dan aku udah gak sepemalu dulu, dan bahkan berani bikin video YouTube kayak gini. Dan aku rasa aku gak bakal sampai di titik ini kalau bukan karena aku kuliah di UI. Apakah masuk UI se-worth it itu? Yes. Kalau belum bisa masuk UI, worth it gak sih untuk gap year dan coba lagi? Yes and no. Karena waktu nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi ini balik lagi ke kalian masing-masing dan diskusi sama ortu atau siapapun yang nantinya bakal biayain kamu kuliah.
Kalau selama gap year dan belajar, kalian bisa melakukan banyak hal bermanfaat, misalnya healing, atau jalan-jalan menemukan jati diri, ikut kelas coding, magang di kantor orang tua, buka online shop, atau bahkan jadi agen asuransi, menurutku worth it aja sih. Tapi menurutku banyak universitas di luar sana yang dari segi kualitas pendidikan harusnya nggak beda jauh sama UI kok. Contohnya universitas-universitas berakreditasi A, dan pastinya dimanapun kalian berada, selama kalian berusaha, kalian pasti bisa dapetin apa yang kalian mau. Usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Apakah kalian harus kuliah? Definitely yes. Mau ujung-ujungnya pas lulus kalian nggak kerja di bidang kuliah kalian, atau buka online shop, berada di antara orang-orang dengan ambisi, itu pasti akan membuat kamu jadi pribadi yang berbeda, yang lebih tangguh, dan mudah beradaptasi. Jadi segini aja video aku. Sebagai penutup, aku mau mengutip kata-kata dari dosen aku dulu. Saya di luar sana ngajar dibayar 1 juta per jam. Jadi saya di sini ngajar kalian bukan untuk cari uang, tapi saya di sini untuk mengabdi. Karena saya lulusan UI, saya bisa jadi seperti sekarang. Thank you ya untuk yang udah nonton sampai akhir. Semoga bisa membantu kalian memutuskan untuk mau masuk UI atau enggak, khususnya untuk program KKI. Good luck and all the best!